Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rijoy, saya dari nomor F, NIM 14 014 19 250. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengertian dan jenis dari anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, landasan dan undang-undang pemerintah tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dan jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berbeda dibandingkan dengan anak lain seusianya. Ada 9 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang tidak dapat melihat. Oleh karena itu, ia memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang kedua, anak tunarungu adalah anak yang tidak bisa mendengar dan berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka memerlukan bantuan alat dengar dan memerlukan pendidikan layanan yang khusus. Yang ketiga, anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Yang keempat, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak mereka, seperti otot, sendi, tulang, dan syaraf, sehingga mereka memerlukan pendidikan layanan yang khusus. Yang kelima, anak tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia mereka, sehingga mereka sangat memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang keenam, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas yang tinggi, dan tanggung jawab melebihi kapasitas anak-anak seusia mereka, sehingga mereka sangat memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang ketujuh, anak lamban belajar. Yang kedelapan, anak berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademis khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Yang kesembilan, anak autisme adalah anak yang mengalami kelainan tumbuh kembang yang ditandai dengan tidak adanya kontak dengan orang lain atau asyik dengan dunianya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Yang kedua, yaitu landasan dan undang-undang dari pemerintah tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Undang-undang yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal yang kelima, yang bunyinya yaitu ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang anak cacat. Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, penyandang anak cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, atau penyandang cacat fisik dan mental. Pada pasal 11 berbunyi, setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal ke-12, yaitu setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya serta kemampuannya. Landasan yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.
Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan hambatan sosial budaya atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta. Hal yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu kebijakan pemerintah dalam mendukung pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Penjelasan tentang pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan lebih banyak pihak karena pendidikan inklusif akan menghadirkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas atau di sekolah normal sering menimbulkan permasalahan, baik siswa lain secara langsung maupun para orang tua wali. Memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan inklusif itu penting, karena tergantung pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pemahaman itu. Hasilnya dapat sangat berbeda. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau didasari pada asumsi anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif itu akan gagal atau tidak berkesinambungan. Pendidikan inklusif berupaya memposisikan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu, dan sesuai dengan potensi dan tuntunan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya, baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis, maupun kultural. Selain itu, pendidikan inklusif berupaya agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesamaan akses dalam segala akses kehidupan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, dan terutama dalam bidang pendidikan, sehingga menjadi generasi penerus yang handal, individu, dan bermartabat. Jadi, dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif ini sangat membuka peluang dan pemerataan pendidikan bagi setiap anak yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah normal pada biasanya, dan mereka juga tidak akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang biasanya. Oleh karena itu, pendidikan inklusif ini sangat berperan penting pada anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah-sekolah normal pada biasanya. Dan hal yang terakhir yaitu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu pertama, membuat regulasi UU yang terkait dengan penyediaan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, memberikan dana khusus dari APBN ataupun APBD untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, memberikan dukungan dan sarana layanan secara lebih luas untuk para penyandang cacat. Yang keempat, penyediaan sarana umum pendidikan yang dapat diakses secara mandiri oleh anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, mendorong peran swasta untuk ikut serta membantu pemberdayaan anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, memberikan pelatihan serta mengirim guru pendamping khusus atau GPK untuk mengikuti pelatihan serta workshop tentang pendidikan inklusif dengan tujuan meningkatkan kompetensi para guru dalam pendidikan inklusif. Yang ketujuh, memberikan sarana dan prasarana pendukung berupa ruang belajar khusus jika anak tersebut mengganggu siswa lain di kelasnya dan membutuhkan penenangan dari guru ataupun psikolog. Yang kedelapan, adanya program sosialisasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah juga diperlukan sehingga seluruh pihak yang ada di sekolah dapat menerima kondisi anak tersebut dan memberikan lingkungan yang ramah kepada anak tersebut. Karena itu pemerintah mengambil peran penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.